COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melanda Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 untuk pertama kalinya. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Ada juga yang mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, hingga diare. Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Terdapat 2 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan sang ibu yang berusia 64 tahun. Namun kasus tersebut diduga bukanlah kasus yang pertama. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKM UI memprediksi bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ketiga Januari 2020. Dampak wabah COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan, tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pada masa pembatasan sosial berskala besar secara total, atau yang lebih sering disebut PSBB total, karyawan tidak diperbolehkan untuk pergi ke kantor. Restoran hanya melayani pesan antar dan bawa pulang, jumlah dan jam operasional transportasi publik dibatasi secara ketat, dan Car Free Day ditiadakan. DKI Jakarta menyumbang sekitar 15-17% dari ekonomi nasional. Apabila pertumbuhan ekonominya melambat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan terhambat. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minus 8,22% pada kuartal kedua. Penerapan PSBB total diprediksi akan membuat pertumbuhan ekonomi tetap negatif di kuartal ketiga. Di sisi lain, persentase belanja online dan penggunaan layanan pesan antar meningkat saat PSBB. Penjualan online di Indonesia melonjak 320% pada Maret 2020 dan 480% pada April 2020. Beberapa produk yang paling diminati selama belanja online adalah produk kesehatan seperti hand sanitizer, vitamin C, dan termometer. Lalu produk yang mendukung work from home seperti webcam dan alat tulis, dan produk hobi indoor maupun outdoor seperti alat olahraga dan game. Selain kebutuhan barang atau produk, layanan pesan antar makanan juga semakin diminati. Dengan berbelanja online, konsumen dapat menghindari resiko penularan melalui kontak fisik, menemukan barang yang diinginkan lebih cepat, dan mendapatkan harga yang lebih murah. Namun, data terbaru menunjukkan adanya kenaikan sampah plastik seiring dengan meningkatnya kegiatan belanja online di masa pandemi. Meskipun terdapat tren penurunan sampah yang masuk ke TPA dari perkantoran, sampah rumah tangga meningkat karena banyak masyarakat yang belanja atau membeli makanan secara online. Hampir semua produk makanan yang dibeli secara online menggunakan plastik sekali pakai. Saat berbelanja online pun, 96% paket dibungkus dengan plastik tebal yang ditambah dengan bubble wrap. Bahkan di kawasan Jabodetabek, jumlah sampah plastik dari bungkus paket mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan yang dibeli. Kemudian, sampah-sampah yang tidak diolah dengan baik tersebut akan bermuara ke laut. Laut Indonesia saat ini telah menjadi tempat pembuangan sampah terbesar di seluruh dunia. Risiko kerusakan terumbu karang pun menjadi 22 kali lebih berbahaya. Hal ini tentunya dapat mencemari ekosistem laut. Survei LIPI yang menyatakan tingkat kesadaran warga yang tinggi terhadap isu sampah plastik nyatanya belum diikuti dengan aksi nyata. Padahal ada beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik selama PSBB atau WFH, yaitu dengan meminta penjual untuk mengurangi pembungkus plastik, membeli barang dalam kemasan besar atau menyatukan barang macam belanjaan dalam satu pembelian, memanfaatkan kembali pembungkus plastik setelah dibersihkan, dan memilah sampah plastik untuk didaur ulang. Solusi lain yang belum diketahui banyak orang adalah melalui pembuatan eco-brick. Eco-brick adalah botol plastik bekas yang berisi segala jenis plastik bekas yang bersih dan kering. Selain itu, eco-brick dapat dibuat dengan material yang tidak bisa terurai secara alami dan akan mengeluarkan racun bagi lingkungannya, seperti styrofoam, kabel, baterai kecil, dan lain-lain. Botol-botol eco-brick ini nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat kursi, meja, ruang kebun, dan dinding, hingga bangunan berskala penuh.
Pemanfaatan tersebut dapat membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tingginya jumlah sampah plastik.